Plus minusnya kalau pakai kompor. Kalau pakai kompor, kalau kita taruh rangkanya, Ya. misalnya taruh ya 2 hari 3 hari, udah karat ya pada. Oh, Nah, oke. kalau pakai fine remover atau apa namanya alat untuk gini, alat Untuk remove cat itulah ya. Itu 2 hari 3 hari sampai seminggu nggak begitu keluar ya Oke, karatnya. Jadi karatnya yang ditahan ya. Karatnya tidak begitu keluar dan rangkanya lebih awet ya. Lebih awet. Nah, lebih awet. Habis itu Karena nggak dipanesin ya, gitu ya. soalnya kan rangka motor. Nah, dilihat di YouTube juga, Pak. Iya, ya. iya. Nah, Ya, itu. kita kan sama-sama belajar di sini itu kan. dilihat di sana juga katanya kalau ada lapisan seperti pipa, kalau kita panesin dia di dalamnya kan nggak kena lapisan Iya, nanti dia. betul. Ya, korositnya keluar dari dalam dia. Nah, gitu. Setelah nanti bersih dia, kita amplas lagi sekali pakai amplas besi. Amplas besi kemungkinan kan gerindanya tidak bisa masuk semua dia. Iya. Itu baru kita naik epoxy pertama. Epoxy itu biasanya berapa lapis? Epoxy kalau memang tidak ada yang dempul, kita ambil epoxy itu agak kental dikit, Oke. langsung kita lapis sekali aja. Sekali aja. Lapis sekali aja. Cuma nunggu keringnya ini yang lama Nah, biasanya ya. Kalau epoxy karena sekarang udah ada yang PU istilahnya yang kebetulan pakai DNT pada DNT. Nah, DNT di sana. Kalau epoxy sore besok pagi kita udah bisa amplas. Udah kering banget ya. Udah. Walaupun tanpa sinar matahari. Ya, Oke. udah. Habis itu setelah epoxy apabila ada dempul baru kita naik dempul. Biasanya kan ada sebelum di epoxy di dempul dulu. Nah, itu sepengalaman saya pribadi. Ya. Dempul dulu baru epoxy, nanti lama-kelamaan karat dia tidak ada pelapis dempulnya. Itu Lepas yang bisa dia. lepas Dia dempulnya pada. Berarti Nah, dia di epoxy dulu baru baru didempul. di- Karena ada didempul. perekatnya Nah, gitu ya istilahnya ya. pelapis gininya, pelapis karatnya. Oke. Nah, gitu. Wah, iya, Baru iya. didempul, setelah didempul habis Epoxy? penyelesaian dempul sudah selesai, Heeh. baru kita epoxy ulang lagi. Epoxy lagi sekali. Epoxy lagi sekali. Setelah kering kita amplas pakai amplas 600 Pak. Oke. Amplas dasar di amplas kita isi sabun colek. Nah, Ini kayak guyonan tapi beneran gitu ya. benar. Pakai sabun colek, habis itu di amplas. Nggak boleh sabun yang lain. Harus sabun colek. Gimana ya? Karena kalau pakai sabun colek kan mereknya bagus ya pada. Biar kalau motornya berat nanti bisa terbang dia wing mereknya pada. Nah kan guyon kan jatuhnya. Tapi beneran. Sabun Nah. maksudnya sabun colek itu Nah. sabun yang Pakai. bukan ke mereknya ya, tapi ke sabunnya. Sabun colek habis itu kita bersih. Fungsi sabun colek itu sebenarnya apabila ada oli Minyak-minyak yang yang masih nempel di melekat situ. di sana, nanti sekalian kita bersihkan, Ya. baru kita keringkan. Ya. Setelah kering, baru kita naik cat dasar. Pak. Cat dasar. Ya, misalnya kalau cat hitam ya pakai hitam. Pakai hitam. Kalau silver pakai silver. Pakai silver. Sepengalaman tiang Ya. gitu. Apabila kita naik cat candy, kita naikin dasar dulu. Nah, dasar dulu seperti Dasarnya satu warna biasanya apa? ya. Kalau candy merah, tiang biasanya gini, campur pada silver campur candy merah dulu, kita ngeping dia. Berarti ya warnanya jadinya. agak lebih mudah dari warna aslinya gitu ya. Benar, lebih mudah. Baru setelah lapis pertama, nanti lapis kedua kita baru pakai cat candy-nya. Biasanya pengalaman tiang dulu cat candy itu apabila kita tidak dasarin, tidak campur dia, pada saat pudar nanti dia langsung silver. Nah, itu nggak pudarnya nggak ada gradasinya gitu ya nggak modelnya ya. dulu gitu katanya. Tapi pengalaman seperti itu. Ya. Sekarang juga tergantung pemilihan bahan. Ya. Nah, sekarang tipsnya tipsnya pemilihan untuk bahan catnya. Bahan catnya sebenarnya yang harga standar tapi bagus lah. Biasanya Pak tuh pakai apa? Kalau Nggak apa-apa kok nyebutin merek, nggak apa-apa. kalau cat, kalau untuk candy yang pakai Color King pada Color King. Color King. Ya, sekilo kalau nggak salah 520. 520. Itu bisa untuk satu motor. Bisa. Sekilo. Bisa. Masih ada sisa biasanya ya. Masih. Tapi tergantung motornya sih. Kalau candy pada. Itu kalau candy. Kalau yang solid, biasanya kalau pakai siken 1/4 aja 1 cb cukup.
1/4 kilo 1/4 cukup untuk 1 CB. untuk 1 CB. Cukup. Itu kenapa? Kok bisa dikit cukup? Mungkin daya nutup catnya lebih cepat. yang bagus ya. Oke. Dan harganya juga bagus, Pak. Lebih tinggi berarti ya? Untuk Siken itu 340 1/4. Terus yang kedua setelah dinaik cat finishingnya, clearnya. Nah, sekarang kan sama tuh tadi tips pemilihan cat yang bagus tapi dengan harga standar. Sekarang clearnya kan menentukan juga kan, menentukan keawetan cat, bener nggak? Ya benar. Paman yang dulu ngajarin cat juga pakai clear yang sama dengan tiang, kita pakai Auto Glow PU. Auto Glow PU. Ya. Itu dengan harga standar juga. Apa? Harganya kalau nggak salah 220 satu paket. Itu artinya standar sih ya? Ya standar satu paket. Kalau untuk satu motor satu paket cukup nggak? Cukup. Kalau untuk blinken dulu yang pakai juga yang set yang tidak bisa dicampur dengan thinner lain. Ini untuk Auto Glow khusus ya, thinner khusus, clear khusus, headener khusus. Jadi satu paket ya. Dengan harga sekian kan? Ya dengan harga sekian. Enaknya Auto Glow apabila cat sudah lama, kita mau clear ulang lagi, bisa. Wah. Enak dia. Kalau biasanya pakai Galaxy atau yang lain, sepengalaman saya sih pada ya. Biasanya dia agak bangun ya. Sih, ya bangun ya. Tapi kalau pakai yang Auto Glow enak. Jadi itu plusnya ya begitu ya. Plusnya. Pakai Auto Glow. Dan Auto Glow itu yang pakai dari tahun 2016 kayaknya. 2016 sudah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Enaknya Auto Glow apabila sekarang pas dicat ada cekok atau apa itu, kita tinggal amplas ulang aja lagi, clear lagi. Enak dia. Aman. Auto Glow 2 hari habis ngecat mau di-clear lagi aman. Itu yang buat teman-teman yang penting thinnernya itu sama Auto Glow juga. Jangan thinner lain. Ya, itu. Karena thinner itu kan ada istilah oktan. Nah, jadi dia paketannya udah pas itu sebenarnya. Oktannya untuk thinner dari epoxy sampai dicat yang pakai spesial. Ya, spesial. Cuman untuk di clearnya aja yang paketannya dia. Kalau pakai thinner spesial itu enaknya keringnya cepat. Keringnya cepat. Terus untuk plastik, kalau untuk plastik biasanya di primer dulu, Pak. Di primer dulu. Apalagi plastik biasanya kan senangnya yang anak-anak muda kan di selebor Vario, Scoopy gitu. Ya itu. Di luar motor besi. Itu di primer dulu, Pak. Dan lagi sekali untuk epoxy. Yang pakai DNT yang warna hitam, Pak. Oh gitu. Nah, walaupun cat silver, merah apapun itu epoxinya hitam. Itu plusnya apa? Kalau pakai epoxy hitam, kalau cat silver lebih bangun dia. Oh gitu. Lebih medianya gimana ya? Lebih kelihatan. Jadi kayak nutup gitu ya, nutup warna dasar gitu ya. Ya, lebih bangun. Habis itu lagi? Untuk cat putih atau apa? Itu aman, lebih dan kelihatan pada. Oh gitu. Apabila cat itu belang, sepengalaman saya pribadi ya. Ya. Kalau pakai epoxy hitam, yang belang itu kelihatan deh. Nah, kalau pakai epoxy putih, cat silver kadang-kadang pas belang itu pas di clear baru kelihatan dia. Oh gitu. Jadi dari awal udah mulai kelihatan belangnya di mana. Terus untuk rangka motor, enaknya pakai epoxy hitam. Apabila nanti ada yang lecet, tidak kelihatan pada. Kalau pakai epoxy putih atau apa, pas ceres lupa catnya, belang dah putih dia. Gitu. Jadinya orinya dapat pada. Jadi gitu. Cat hitam malah kalau di baret warna cat luarnya, cat epoxinya yang kelihatan. Hitam kan? Hitam juga gitu. Sih. Nah, enaknya. Dan DNT itu keringnya cepat. Itu sih yang paling penting karena yang bikin lama ngecat itu kan epoxy biasanya. Pengamplasannya juga enak pakai DNT. Cepat dia, halusnya cepat. Hasilnya lebih halus gitu ya. Halusnya cepat. Siap.
Itu. Wih, banyak ya kita dapat tips di sini ya. Itu sih menurut yang pribadi. Iya ya. sih. Tapi tetap buat semeton kembali ke painternya. Bukan, walaupun masalah bahan, masalah medianya bagus, tapi kalau painternya ya kurang berpengalaman itu pasti hasilnya jelek. Ya enggak? Ya, Bener nggak? benar. Dia aja dari 2012 itu anggap dah 2016 baru tahu bahan. Heeh. 12, 16 berapa ya, Dik? 12, 16 itu 4 tahun. 4 tahun 4 tahun baru ketemu. sama si bahan ini. Ya, baru ketemu. Terus yang kedua dulu kan pakai spade biasa, Pak. Heeh. Spade-nya itu masih gini dia. Sedikit nggak kebuka dia. Nggak ngembang ya. Belum tahu tipnya. Ah. Akhirnya itu dah ada sih yang bilang apa tuh spade-nya masih aja pakai spade tahun 70 udah ganti gitu. Akhirnya dari sana baru Ya. tahu. Terus, pengaruh ke yang terakhir selain bahan, selain memang painternya, itu yang berpengaruh terakhir adalah di spray gunnya. apa namanya? Spray gun. Spray gunnya ya, spray gunnya. gunnya ini yang paling bagus adalah yang catnya yang ngembang itu ya. ngembang. Jadi biar nutup semua, lebih cepat nutup. Dan harus isi filter, Pak. Ya, Harus pasti. isi filter. Boleh pakai contoh? Boleh, Nah. silahkan diambil. Emang harus dicontohin teman-teman. Ini kan spray gun yang murah. Nah, murah Ini ini sebenarnya kepalanya murah. Murah nih. Berapa ya? 820. Ya di bawah sejutaan lah ya. Nah, murah ini. Habis itu ini poinnya ini Di di filternya. filternya. Biasanya kalau pas nembak dia kalau nggak ada filter airnya keluar. naik. Betul. Airnya naik dia. Hmm. Ini poinnya apabila ini udah di filter bagus, thinner bagus, pasti cepet. Pasti cepat. Ya. Dan kalau cat biasanya cat yang enak, yang bagus itu pada saat pengecatan pertama pasti drop dia pada pengalaman Ya, pribadi. ya. Pengalaman pribadi pasti ngedrop dia. Pasti ngedrop. Pasti ngedrop. Karena yang akan bikin dia glossy itu adalah Clearnya. Ya, gitu. Terus di pengeliran juga di sana kan dulu pada saat pengeliran, pada saat belum tahu tips ngelir, di sana juga ada tips penyampurannya. Di clearnya. Di clearnya. Ah. Penyampuran di clear itu juga ada tipsnya. Pertama kita bisa lihat di pembungkus catnya. Di sana kayak autoglow dia campuran. Jadi ada petunjuk khususnya Ya, kan di situ. ya, kan? ada. Berapa perbandingannya berapa Perbandingannya gitu berapa? kan. Kalau autoglow yang clear yang pakai itu perbandingannya 421 pada Hmm. 431. 431. 431. Habis itu thinnernya 4, 4, clearnya 3, 3. headlinernya 1. Nah, Tadi kan nanti kan untuk lebih jelasnya udah disediain di situ mungkin ya, ya, di ya. produknya itu ya. Isi dia di produknya pada saat itu lapis pertama. Kalau udah lapis kedua, naik lapis kedua itu 421. 421. Nah, clearnya agak turun dikit, 4 thinner, 2 clear, 1 headliner. Biar nanti soalnya pada saat pertama itu apa ya dibilang? Kalau biasanya tukang cat di sini bilang nyepung ada. Agak ngedop dia pertamanya. Jadi lebih nutup dulu, lebih nutup clear dulu semua ya. Ngedop fungsinya itu biar tidak meleleh dia. Ya, betul. Nah, pertama di clear nyepung, habis itu kita clear lagi, ambil rokok satu ada. Bener nih pada. Ngelir pertama ambil rokok. Ya kan nunggu kering, Bro. Ya, saya anggaplah 15. Sambil nunggu yang mending ngerokok. 15 menit lah. 15 menit habis rokok di clear lagi. Kadang-kadang 2 rokoknya. Ya 2 biasanya. Tergantung yang seneng glossy biasanya 3 lapis biasanya. Berarti rokoknya 3 juga. 3. Tambah biasanya kalau pas sendiri rokok 3, vitamin A-nya 2 sloki pada. Buat teman-teman yang belum tahu vitamin A, nanti bisa tanya di kolom komentar ya apa itu vitamin A. Biasanya kita mainnya di Mbak sih pada. Nanti kita main ke situ. Bukan gini, bukan kalau Mbak tuh bukan yang ungu pada. Biru, Putih dia. Putih. Kalau yang ungu tuh tanda tanya pada. dalamannya putih maksudnya. Putih dia Pak. Putih dia. Enak tuh enak. Pakai untuk nyampur cat juga bagus. Tapi catnya di luar, A-nya di Campur- sini. ya. Jadi luar dalam ya. Oke, Sobat CB. Nah, itu tadi obrolan singkat kita, beberapa tips yang diberikan oleh Pak Tu Palu ya, Pak Tu Palu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman.
sebelum kita akhiri, Yeah. bincang-bincang kita, apa hal yang mungkin pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di YouTube tentang persoalan chat mengechat? Maksudnya pemilihan atau mungkin apa dan lain sebagainya, mungkin sedikit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Dek dan rekan-rekan semua, rekan-rekan penonton semua ya, yang telah support yang gitu. Tanpa mereka yang kali ini nggak mungkin seperti ini. Ya. Nah, gitu, itu yang pertama. Dan semoga dari pertemuan ini Sami Rahayu pada. Siap. Nah, biar sampai ke kayang-kayang kita bisa istilahnya nimbrung. Iya betul. Karena nongkrong bareng gitu ya. ya. Obat yang paling mujarab dalam hidup itu hanya tertawa. Tertawa. Nah, itu satu. Betul. Nah, untuk tips pada saat pengecatan, Yap. sepengalaman saya sendiri itu yang penting satu, sabar pada. Sabar satu. Iya sih, emang itu sih kunci utamanya ya, sabar. Dan kalau masalah uang itu apa namanya? Bukan masalah sabar lagi. Apa namanya ya? Prioritas namanya. Prioritas itu. Nah, itu sabar. Terus yang kedua, untuk pemilihan bahan itu tergantung apa namanya konsumen. Kalau konsumen ingin bahan pakai yang bagus, nah, kita bicarakan dulu. Budgetnya juga begitu budget kan? juga dibicarakan. Oke, sikat. Ya. Itu. Jangan. Ya, poinnya satu, sabar. Siap. Sabar. Setelah sabar, pada saat proses kita harus mengikuti prosesnya. Ya, Nah, betul. pertama proses dari dasar. Dari A sampai Z pokoknya Ya, lah prosesnya semua. prosesnya. Tadi kan udah diulas semua ya prosesnya. Harus kita ikuti itu. Oke. Itu saja sebenarnya. Dan kita kembali ke alam ada. Iya. Nah, alam yang alam, menentukan. karena alam yang Kecuali kalau Pak Tu punya oven beda lagi kan. Kalau mudah-mudahan Iya. kita beda mainnya. Kita dukung ya, Ya, biar punya oven. Astungkaro. Kalaupun nggak punya oven yang gede ya cukup oven itulah. Ya, Oven door ya. Oven door buat kita main ke sini. Ya. Kalau teman-teman main ke sini 24 open house pada. Kayak sike pada. Siap. 24 jam ya teman-teman ya. Oke, nah itu tadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sejauh ini perbincangan kita. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video kita dan bermanfaat, silahkan di like, di komen, di share. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kita. Ya, sekian video dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Pak Du atas waktunya.